الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله رب العرش المتين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pagi hari ini kita dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sehat jasmani dan rohani kita. Iman masih tetap melekat di dalam tubuh jiwa kita. Allah senantiasa membimbing kita dengan hidayah, diberikan taufik hinayah sehingga kita mampu untuk beramal saleh. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan pula untuk istiqomah sehingga dapat mengakhiri hidup ini di dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke habibah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya ila yaumil qiyamah. Jamaah ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ini ada kurang fit ini suaranya, gangguan gue nyala cuaca ya. Salah ya wae dhewe ya salah cuaca itu ya. Pagi hari ini kita membahas sesuatu yang sudah sering dibahas sebetulnya, tetapi ini merubah jadi peringatan bagi kita karena kita yakini bahwa setiap peringatan itu insyaallah bermanfaat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Setiap peringatan itu adalah bermanfaat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bahas pagi hari ini yaitu bagaimana kita ini dikaruniai nikmat yang luar biasa dan kita diperintahkan untuk menjaga nikmat itu. Banyak Rasulullah menyampaikan berbicara tentang nikmat ini, yaitu kita dikaruniai Allah Subhanahu wa taala alat komunikasi kita. Apa itu? Yaitu lisan kita. Bagaimana kita mesti merawat, menjaga lisan kita. Karena lisan itu kalau digunakan dengan benar dan baik bisa mengantarkan seseorang itu ke surga. Itu karena lisan. Tetapi kalau tidak bisa menggunakannya dengan baik, bisa menjerumuskan orang itu ke neraka. Naudzubillah. Kita bersyahadat
menjamin surga atau dijamin surga, kita mengucapkan kalimat syahadat dengan apa? Dengan lisan kita. Kita membaca Al-Quran yang merupakan zikir yang terbaik adalah dengan lisan kita. Kita menyampaikan ilmu, memberikan petunjuk kepada orang lain sebagai perantar hidayah juga dengan lisan kita. Dan banyak lisan itu bisa mengantarkan seseorang itu ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacaan-bacaan zikir yang setiap waktu kita ucapkan itu juga dengan lisan kita. Tetapi lisan juga bisa menjerumuskan ke neraka manakala tidak kita jaga dengan baik. Apa saja yang bisa menjerumuskan? Banyak. Yang populer di tengah-tengah kita sekarang ini adalah ghibah. Ada bab tersendiri di kajian kitab Riyadhus Shalihin juga nanti kita akan menemui, yaitu bab tentang ghibah, tentang larangan ghibah. Dan ada ghibah yang diperbolehkan. Nah, nanti kita akan ketemu di kajian kitab Riyadhus Shalihin itu. Apa sih ghibah itu? Apa ghibah itu? Membicarakan tentang keburukan atau seseorang yang seseorang itu kalau diberbincangkan, dibicarakan itu tidak suka. Nah, itu tentang keburukan orang. Ini kadang-kadang kita tidak terasa, tahu-tahu ghibah. Ada yang populer di tengah-tengah masyarakat yang disebut dengan gosip. Apa itu gosip? Cari ini nanti gosip tambah sip. Ya. Dan hal-hal seperti itu asiknya. Tanyakan ibu-ibu itu kalau lihat acara entertainment ini, ya, gosip. Nah, itu menjadikan lisan kita itu bisa menjerumuskan ke neraka. Belum lagi ada fitnah. Jadi ghibah itu kalau meningkat lagi adalah fitnah. Kalau betul saja bahwa keburukan pada seseorang itu benar adanya, itu dilarang. Itulah ghibah. Apalagi tidak benar, meningkat lagi menjadi fitnah. Itu dengan lisan. Masuk fitnah ambil tangan enggak bisa di rumah ya. Meningkat lagi, yang ancamannya juga berat adalah namimah. Apa itu namimah? Mengadu domba. Timbulnya ketidaktentraman di dalam kehidupan masyarakat itu dikarenakan lisan. Namimah, mengadu domba. Setelah diajak bicara, ya sumbernya juga gosip juga lagi, juga fitnah. Ketika membicarakan, maka pembicaraan itu dijual kepada orang lain yang dibicarakan, maka timbul sakit hati. Sakitnya itu di sini katanya, ya. Sakit hati. Dan banyak hal keburukan lisan itu. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, berpesan kepada kita, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu kata pun yang keluar dari lisan kita itu melainkan dicatat oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sekedar dicatat, itulah bahan pertanyaan di yaumil hisab kita. Kamu dulu berkata begini ya,
kamu dulu berkata begitu, ditanyakan. Karenanya setiap kalimat yang keluar dari lisan kita mestinya yang benar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berpesan, wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Hendaklah hambaku, katakan wahai Muhammad kepada hambaku, yaqulu allati hiya ahsan. Hendaklah ketika mereka itu menggunakan lisannya untuk berkata-kata, maka ucapkan kata-kata yang benar saja, kata-kata yang benar. Jangan sampai kita ini menggunakan lisan kita itu keluarnya adalah merupakan kata-kata yang tidak benar. Nah, ditakoni mana, oh pasti oleh ini gitu ya. Nah, oh boleh ngomong gak bener itu. Ya tidak oleh. Itu kepuasan hawa nafsu. Jadi kalau ada walijo, ya itu akan di situ terjadi majelis ghibah biasanya. Nah, walijo gitu. Apa walijo gitu? Jualan sayur datang, para tetangga ngumpul di situ. Lalu yang beli itu tidak sekedar beli sayur, tapi gulaan omongan juga itu di situ. Nah, itu tidak terasa. Jadi pagi-pagi sudah ghibah, sudah gosip. Nah, itu. Jamaah ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak memasukkan seseorang ke surga itu adalah juga dari lisan, dan yang banyak memasukkan manusia ke neraka adalah karena tidak bisa menjaga lisan itu, termasuk tulisannya. Nah, sekarang ini zamannya sudah berubah, tidak sekedar lisan tapi juga tulisan. Ada komentar-komentar bumbon-bumboni gitu ya. Jadi keburukan. Ada yang menjual fitnah, menjual namimah. Itu sekarang laku. Jadi tulisan-tulisan yang menimbulkan perselisihan, pertengkaran, memburukkan orang lain itu sekarang bisa jadi duit. Nah, ini kan luar biasa ya. Ada sumber kehidupan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan di dalam sebuah hadis. Hadis ini juga melalui lisan yang disebut dengan hadis qauliyah. Apa? Qauliyah. Karena hadis itu tidak sekedar qauliyah. Ada fi'liyah, juga ada takririyah. Qauliyah yaitu hadis yang bersumber dari ungkapan kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di dalam hadis itu dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan hadis qauliyah. Ada yang disebut juga tadi dikatakan hadis fi'liyah dan takririyah, yaitu perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ketika tawaf, Rasulullah itu menunjukkan tidak dengan berjalan tetapi dengan kuda, lalu tongkatnya yang menyentuh hajar aswad. Itu yaitu perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak tentang perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
juga hadis yang berupa persaksian pembenaran Rasulullah terhadap sesuatu amalan. Misalnya ketika Bilal dirabah ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendengar terompanya Bilal itu di surga. Di terompanya itu bisa ditengeri melakoni Bilal ya. Kita ini juga bisa begitu, nek melakoni serak wah itu sih kan itu ya, bisa ditengeri. Rasulullah telah mendengar terompanya Bilal itu sudah berjalan di surga. Lalu Bilal ditanya oleh Rasulullah SAW, aku mendengar wahai Bilal terompamu itu di surga. Amalan apa yang biasa engkau lakukan? Barangkali ini wahai Rasulullah, bahwasanya setiap selesai wudhu saya itu sholat 2 rakaat yang disebut sholat syukur wudhu. Itu tidak dilakukan oleh Rasulullah, tetapi dari informasi dari Bilal yang dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pembenaran. Ada juga yang terjadi kebiasaan di Mekah itu, di masyarakat jahiliyah, ada proses menjadi memuncaknya adalah pernikahan atau perkawinan di zaman itu ada beberapa tahapan. Dimulai dari itu sampai di kita sekarang, di negeri kita, yaitu kebiasaan di zaman jahiliyah di Mekah itu terjadi sebelum pernikahan itu ada proses nontoni. Gak menangis sebelum dulu orang tua-tua itu pakai proses nontoni. Nontoni itu biasanya tidak mengajak orang tuanya, ngejak pamannya rene. Man paman, melo aku mana jalur tolong kamu. Napa? Nontoni perempuan yang dia cintai. Lalu bertamu si pemuda ini dengan pamannya, mengajak pamannya. Sesampai di rumah itu biasanya si putrinya itu disuruh untuk menyuguhkan minuman itu. Unjukannya itu yang nyuguhkan itu adalah perempuan. Lalu kakinya pamannya itu ditendang oleh perempuan. Iki loh man, iki itu. Jadi pamannya sip, berarti setuju, baik. Keluarganya baik-baik, anaknya rupanya juga baik, setuju pamannya itu, pulang sudah. Dan nonton itu diperbolehkan untuk membuka sebagian dari auratnya, yaitu jilbabnya, penutup kepalanya. Oh, rambutnya si cakep gitu ya. Di situ, oh telinganya si ono. Jadi boleh melihat seperti itu. Yang lainnya tidak boleh lainnya. Oh ngarep-arep liyane. Jadi boleh. Lalu pulang pemuda ini. Nah, tahapan berikutnya adalah meminang, ngelamar. Nah itu biasanya ngejak keluarga yang membawa pening pening sebenarnya. Jadi diikat itu, ada ikatan. Ini meminang, tahapan berikutnya. Baru kemudian setelah meminang, itulah lalu menikah. Nah,
Apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat kebiasaan yang seperti ini, Rasulullah menyampaikan bahwa siapa yang sudah dipinang, ada ikatan dengan seseorang, maka dia tidak boleh dipinang oleh orang lain kecuali ada persetujuan kepada yang meminang pertama kali. Mari dipinang kok gak dinikah-nikah. Nah itu. Maka mesti ditanyakan kepada meminang, kapan? Situ lah, gitu ya. Gitu. Kalau mengatakan tidak jadi, misalnya, boleh dipinang orang, menerima pinangan orang lain. Nah, dilarang kalau sudah dipinang seseorang, dia dilarang menerima pinangan orang lain. Itu jenenge dagangan, gitu. Wah, silakan meminang saja. Nah, lumayan, kan gitu ya. Dilarang. Karena ada sebuah perjanjian di situ untuk menuju pada jenjang pernikahan. Nah, sekarang ini sudah tidak ada zaman itu. Nah, ini diperbolehkan. Rasulullah dikatakan ini baik, satu adat kebiasaan yang baik, yang kemudian dijadikan kaidah hukum agama itu. Sekarang ini tidak ada nontonnya ono dalan malah ini. Kalau dulu di rumah, ya ini baik. Jamaah ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang populer tentang menjaga lisan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Ini populer ya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia itu kalau bertutur kata, bercakap-cakap, yaitu kata-kata yang baik. Ini karena apa? Ada hubungannya nanti di hari kiamat itu. Makanya didasari atas iman kepada Allah dan hari akhir itu. Akan disidang setiap ungkapan kata kita. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia bertutur kata yang baik-baik saja. Nah, jadi kalau kita mau bicara itu, ingat kepada Allah dan hari akhir. Akan diperhitungkan walaupun kata-kata, tapi kata-kata ini luar biasa. Kata-kata itu luar biasa sanksinya kalau tidak benar. Kalau benar itu bisa menambah pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Auliyasmut, kalau tidak bisa bertutur kata yang baik, maka sebaiknya diam. Nah, sebaiknya diam. Itu akan selamat kita. Tapi tidak selamanya diam itu baik. Ada kemungkaran di depan mata kita, lalu kita tidak ngomel gitu ya, tidak melontarkan kalimat-kalimat mengingatkan itu tidak baik. Diam itu tidak baik. Golek selamat aja, meneng gitu. Selamat gak nang dindi golek ya. Tidak selamanya diam itu juga baik, tapi ada diam yang bisa, ada ucapan yang selain diam yang bisa mengantarkan ke surga, menambah pahala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat-sahabatnya, Muslim yang baik itu yang seperti apa sih, wahai Rasulullah? Ya, Muslim yang baik itu seperti apa? Ini kan berarti ada Muslim yang tidak
yang tidak baik, yaitu muslim yang sering menyeladu wong, muslim yang sering ngerasani wong, muslim yang sering adu domba. Itu yang muslim yang tidak baik. Tapi ini sahabat bertanya tentang bagaimana sih muslim yang baik gitu. Al-muslimu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salimal muslimuna bil lisani wa yadihi. Muslim yang baik itu yang bisa memberikan keselamatan, ketentraman, kedamaian terhadap muslim yang lain. Jadi terhadap orang lain itu, seorang muslim itu hendaklah bisa mendatangkan ketentraman, kedamaian. Man salimal muslimuna, yaitu kedamaian dari yang timbul dari lisannya, wa yadihi, dan perbuatannya. Nah, ini karena ada orang itu ngomong itu ngelarani atine umum, itu ada. Artinya sehari itu tidak sampai ngelarani atine uang itu gemeter, panas adem. Itu hobi ini setan yang membisik. Jadi dia tidak akan puas kalau tidak melontarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan hati orang. Maka hawa nafsunya berkata, wis lego aku insyaallah. Nyeladu gitu ada itu yang wis lego. Jadi kalau sudah dilontarkan kalimat-kalimat buruk itu lego nih, lega hawa nafsunya, itu nuruti hawa nafsu. Jamaah ini rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari organ-organ tubuh, bagian tubuh kita yang lain itu berpesan kepada lisan kita. Berpesan kepada lisan kita. Apa kata mereka? Wahai lisan, bertakwalah kepada Allah. Jadi lisannya itu dipesan oleh tangan kita, oleh hati kita, oleh kaki kita, oleh mata kita, agar lisannya itu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa dipesan seperti itu? Karena keburukan dari organ-organ tubuh ini bergantung kepada lisannya. Istiqomahnya organ-organ tubuh kita ini bergantung pada lisan kita. Kalau lisannya itu baik, maka perbuatan-perbuatannya itu akan menjadi baik. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berpesan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kalau bertutur kata itu, yaitu kata-kata kalimat yang benar, kalimat yang baik dan benar, qaulan sadida. Kalau sudah lisan itu sudah terbiasa dengan kalimat-kalimat yang baik, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan menjadikan perbuatan-perbuatanmu itu menjadi baik, menjadi berpahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Diawali dari lisan kita bertutur kata yang baik. Tidak sekedar perbuatannya menjadi baik,
tetapi juga dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa bahayanya lisan tadi? Allah sudah berpesan, wa kulli ibadi yaqulul lati hi ahsan inna syaitana yanzalu bainahum inna syaitana lil insani kana aduwwan mubina. Itu bahayanya. Wahai Muhammad, sampaikan kepada hambaku supaya kalau bertutur kata itu yang baik-baik saja. Kalau sampai tidak baik tutur kata kita itu, di situ ada riba, ada fitnah, ada namimah. Apa kepesan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bahwa kalian berbicara itu yang mendengar bukan sekedar manusia. Memang ada manusia, ada juga makhluk yang lain. Baik manusia itu bisa berubah menjadi setan, makhluk yang lain itu juga bisa menjadi setan. Minal jinnati wan nas. Ada di sekitar kalian itu. Kalau didengar oleh setan-setan yang seperti itu, maka kalimat kalau tidak baik itu bisa menjadi perselisihan. Nah itu tadi, kon mau dirasani lo ambek ikon. Akhirnya gak wawo yang itu ya. Nah itu awal-awalnya ketimbul ketidaktentraman di dalam kehidupan kita. Wa kulli ibadi yaqulu allati ahsan inna syaitana yanzalu bainahum. Itulah setan yang lalu kemudian berawal dari kalimat dijadikan objek kemudian untuk mengadu domba, ketidaktentraman di dalam kehidupan ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai Nabiullah Ibrahim alaihi salam itu bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar tidak sampai dirinya pribadinya itu menjadi rasan-rasan pembicaraan buruk bagi orang lain. Nah itu ada doa. Tiap orang itu berpotensi untuk diperbincangkan keburukan oleh orang lain. Lebih-lebih kalau sudah tidak ada, ya, sudah tidak ada. Makanya yang sering kita sampaikan itu, pesankan itu, jadilah orang itu ketika ada disuka dan ketika tidak ada dirindukan. Karena hidupnya bermanfaat. Kalau ada itu disuka. Di samping kalau berbicara itu menenteramkan hati dan bisa memberikan solusi di dalam kehidupan orang lain, atau bermanfaat dia di dalam kehidupannya, entengan tangannya. Ada ketidakbenaran di lingkungan, dia yang berbuat. Ono listrik mati, dhewe dadani gitu. Jadi jadilah orang itu ketika ada disuka dan ketika tidak ada dirindukan, sehingga orang mengatakan nek ono masalah di lingkungannya, dia orang-orang itu mengatakan andai kata ono si fulan itu mesti beres kabehnya. Dirindukan orang lain. Jangan menjadi sebaliknya, yaitu menjadi orang ketika ada tidak disuka dan ketika tidak ada wong-wong keplok-keplok, gitu ya. Ada yang begitu ya di masyarakat. Ada. Jadi resek gitu ya. Terusnya orang pekecil siji rusak gitu. Tidak disuka. Karena apa?
Kalimat yang senantiasa dilontarkan dari lisannya itu tidak menimbulkan ketentraman, bahkan sebaliknya itu dia jahat kepada orang, pedes dan ngomong biar ini, padahal ngomongannya kadek lombok ini pedes. Jadi keberadaannya itu tidak disukai. Tapi ketika dia tidak ada, ketika ada itu wah kayak resek orang siji kan gitu. Maka ketika dia sudah tidak ada, orang lain keplok-keplok ya. Nggak perlu bancaan, wong siji sekarang kok ini gitu. Maka jadilah yang pertama, yaitu ketika ada disuka dan ketika tidak ada dia dirindukan oleh yang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berpesan begini, dan ini kita jadikan pedoman kita. Irfa'u alsinatakum anil muslimin wa idza mata ahadun minhum faqulu fihi khairan. Ini pesan Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani ya, di dalam hadisnya. Jaga lisan kalian itu dari ucapan yang menyakitkan kepada orang Islam yang lain, kaum muslimin yang lain. Jadi artinya apa? Kalau lisan ini menimbulkan rasa sakit kepada saudara kita muslim, berdosa kita, berdosa. Ini hati-hati kita. Jadi jangan sampai ucapan kita itu membuat sakit orang lain, sakit hati orang lain. Sakit hati ini lebih baik sakit gigi. Sakit hati ini lama sembuhnya itu, kalau tidak bisa memanagenya. Jangan sampai menimbulkan sakit hati terhadap sahabat saudara kita. Dan apabila salah seorang dari kalian wafat, dari kalian wafat, maka katakan hal yang baik-baik saja mengenai dirinya. Jadi newes mati sahabat kita, saudara kita itu jangan dicatur keburukannya. Yang ketika masih hidup kita masih bisa minta maaf. Tetapi kalau sudah mati, kemana kita minta maafnya? Nah, ini repotnya itu. Masuk nang kuburan. Si fulan, aku ngerasani awakmu. Udah selesai, nggak bisa. Makanya Rasulullah berpesan itu jangan sampai yang pertama ucapan kita itu menyakiti saudara kita muslim, dan yang kedua kalau ada sahabat muslim kita itu sudah wafat, maka yang kita bicarakan itu yang baik-baik saja. Jangan sampai kita membicarakan keburukan. Ada doa yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Khawatir itu tadi, nanti jangan-jangan setelah saya wafat itu dibicarakan oleh umat ini adalah tentang keburukan saya. Itu juga mempengaruhi di dalam kehidupan akhirat. Kalau kehidupan dunia, kalau pembicaraan buruk itu tidak benar, bisa menjadi pahala bagi kita, dan tidak perlu gelisah ketika kita diperbincangkan keburukan di tengah masyarakat tentang diri kita. Tidak perlu gelisah, lebih baik kita introspeksi diri kita, tengok diri kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Orang-orang itu mengingatkan kita. Kalau itu pun fitnah, maka kita juga mengucapkan alhamdulillah, menang oleh pahala. Jadi enteng gitu.
difitnah orang itu tidak perlu kita kebakaran jenggot, walaupun tidak punya jenggot. Ya. Tidak perlu kebakaran jenggot, ya diam saja, ditelan dengan baik. Alhamdulillah. Mengapa? Dengan diam-diam diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang lain yang membincangkan itu, dia akan diambil kebaikannya untuk kita, sudah ditransfer pahalanya kepada kita. Karenanya Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, waj'ali lisanan sidqin fil akhirin, dan jadikanlah aku buat tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Jadi yang tidak menangi hidupnya atau orang-orang setelah kita wafat itu, jadikanlah wafatku itu nanti menjadi buah tutur yang baik, yaitu memiliki nama harum di tengah-tengah masyarakat. Itu menjadi tekad kita. Tentunya tidak bisa hanya dengan berdoa, tetapi dengan berikhtiar. Setiap langkah kehidupan menanamkan kebaikan-kebaikan yang dikenang orang lain menjadi buah tutur yang baik. Ya Allah, ini dulu adalah karyanya si Fulan. Si Fulan itu luar biasa ketika hidup. Nah, itu yang kita inginkan, yaitu dengan menanam kebaikan. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah sawah ladang kita, tempat kita menanam yang nanti akan kita petik di dalam kehidupan akhirat. Maka tanamlah sekarang ini, menanam kebaikan, dan nanti mudah-mudahan bisa menjadi buah tutur yang baik di tengah-tengah masyarakat. Jangan kemudian sebaliknya, ikuti urip ngelintrik tok itu. Itu ya wis mulai pengi-pengi mesti hai tok itu. Mampu-mampuan. Ya Allah. Ambek wong tua ini barang oyawani gitu. Ini menjadi buat tutur yang tidak baik. Makanya kita mesti bisa menjaga diri kita agar kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bisa menjaga lisan kita untuk berbicara yang baik dan benar, dan kita juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dapat beramal itu dengan amalan-amalan yang soleh. Mudah-mudahan dengan demikian kelak kita menjadi buah tutur yang baik di tengah-tengah masyarakat kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini barangkali yang sedikit ini mudah-mudahan bisa mengingatkan diri kita masing-masing dan menjadi kebaikan amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah bekal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jamilil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.